الشيطان الرجيم. Ini kenapa kaki gue nih? Tuh mulai panik tuh saya tuh, aduh. Tuh mulai sakitnya mulai berasa tuh, ya kan? Jadi saya dari teras masuk ke pintu rumah nih, ke dalam rumah. Itu ngerangkak tuh begitu, karena kagak bisa berdiri. Yang pas nelpon istri lagi kan, ada apaan kalau pagi-pagi nelpon gue? Laki lo nyuruh gue nelpon lo. Laki gue kayak orang mau mati. Tuh istri ngomong begitu, emang saya udah kayak orang mau mati bang, sumpah bang. Udah mati, aduh mati nih, gue bentar lagi mati. Lo lihat dada lo coba, ini kalau ini kelihatan mata nih dia bilang. Sampai istri dia kaget, apaan tuh? Jadi pas saya lihat dada, lu ada gerak bang, kayak begitu tuh. Apaan nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini nih, lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Bona. Waduh, Abang gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Bona nih. Nah, sebelum Bang Bona menceritakan pengalaman ini ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih, Bang. Sama-sama, Bang. Karena udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan, untuk membagikan pengalamannya gitu ya nih. Yang insya Allah banget nih teman-teman semua, di balik pengalamannya Bang Bona nanti, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil si baiknya, gitu kan ya. Oke, ngomongin masalah pengalaman nih Bang, setiap orang punya pengalamannya masing-masing gitu ya. Nah, katanya nih Bang, lo punya pengalaman saat itu ngeruqyah orang tetangga lah ya, tetangga malah kena santet dan sampai akhirnya, mohon maaf ya kan, hampir nggak terselamatkan. Iya bisa dibilang begitu. Oke. Kejadiannya tahun berapa ya? Masih inget gak itu Bang? Kalau kejadiannya tahun berapa? Sekitaran mungkin aja nih. Sekitaran 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun yang lalu. Oh, berarti 2020-an sekian lah ya gitu ya. Oke. 2022 kalau nggak salah sih. Oh, pas 2022. Berarti setelah COVID. Pas COVID tuh. Iya betul, setelah COVID betul. Oke, gue setelah COVID. Penasaran sih tentang santetnya ini teman-teman semua nih, ya kan? Oke, mungkin tahan dulu kali Bang Bona nih ya ceritanya nih. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu kopinya Bang Bona. Siap. Ini kopinya nggak ada duanya tuh Bang, karena cuma satu doang kan, satu lo satu gue. Seger kan Bang kopinya Bang? Alhamdulillah. Seger. Alhamdulillah. Udah siap Bang ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Kebetulan kan aku tuh meruqyah itu kan lumayan agak lama ya, dan punya tim juga. Salah satunya ada sepupu namanya Yuda. Kita tuh yang berdua itu, saya sama nggak tahu kita pada punya kebisaan lah bahasanya gitu. Dan saya pun juga tahu bisa aja pas dewasa. Gitu, bukan yang dari kecil atau gimana gitu. Dan terus juga aku tuh bukan yang istilahnya
bisa melihat penampakan atau enggak, malah justru lebih bisa dibilang kalau kata orang pakai rasa gitu. Kalau sepupuku Yuda malah pakai indera, bisa melihat dia. Nah, singkat cerita waktu itu kita ada masalah di keluarga besar, terus saya ketemu sama Yuda. Bisa dibilang kita berdua tuh yang akhirnya ngebongkar lah kasus di keluarga gitu. Nah dari mulai itu, wah ini enak juga nih buat bantu orang. Nyata emang kita nolong orang gitu kan, nggak pamrih, nggak istilahnya nggak ada minta bayaran atau apa gitu, nggak komersil segala macam, nggak. Berjalannya waktu, awalnya berdua, terus Yuda punya temen yang bisa juga, sampai akhirnya kita punya tim itu 4 orang. 4 orang dengan punya kebiasaan yang berbeda. Nah kita nolong orang pun dari saudara dulu nih Bang Umar, awalnya gitu kan, pertama saudara. Nah dari situ mungkin saudara ceritalah ke temennya atau ke siapa, nih saudara gue bisa nih gini. Akhirnya kita via telepon dipanggil kayak gitu kan. Awal dari situ terus kita ngerukiah orang yang macam-macam sih. Keluhannya macam-macam. Kalau kita ngerukiah orang itu nggak kayak di TV kali ya Bang Umangnya kan, kadang kalau orang yang lihat di TV ngerukiah orangnya kesurupan apa sih kesurupan, gitu segala macam. Sebenarnya sih enggak. Kalau kita datang ke rumah pasiennya, kita dialog dulu tuh, kita ngobrol dulu. Karena semua penyakit itu kan nggak harus dari luar juga datangnya gitu. Bisa juga kan dari diri dia sendiri. Jadi kita kayak bahasanya nih kita detect semuanya nih gitu kan. Takutnya kalau misalnya si pasien itu ngomong, oh saya dapat kiriman nih dari orang gini-gini, nah ternyata bukan, kan fitnah. Iya. Gitu. Jadi saya sama teman-teman itu kebanyakan sih meluruskan. Jadi jangan sampai gara-gara hal goib lu fitnah orang nih, padahal bukan dari orang, sebenarnya lu sendiri nih yang berbuat gitu. Nah, ceritanya saya punya ini nih, Bang Umam punya kisah. Saya ditelepon nih sama temen nih, temen dekat. Saya datang, kebetulan anak Ciputat juga. Saya datang ke rumahnya, ternyata di rumah dia itu udah ada temennya juga, tapi pasangan nih. Cowok cewek ya kan, pasangan. Karena saya pikir kan saya kan urusannya sama teman saya yang laki nih. Istrinya juga kenal gitu kan. Udah saya datang, dikenalin sama temannya dia segala macem. Tiba-tiba istrinya teman saya ini malah teriak nih, Bon, tuh ada temennya laki gue minta diobatin. Nah, saya bilang, oh gue dipanggil buat ngobatin orang, dan artinya begitu kan. Saya bilang, enggak, males, saya bilang gitu. Orang gue kemarin nanti mau main kok gitu kan. Emang kenapa temen lu? Nah ceritalah nih yang pasangan ini nih Bang Umar. Jadi ceweknya nih itu sering mengalami gangguan secara kegoiban. Yang ngerinya itu bukan di rumah aja, kadang dia lagi di jalan pun tuh diganggu. Karena saya merasa saya niatnya memang buat meruqyah kan. Saya cuma ngasih masukan. Saya bilang gini sama tuh cewek, Mbak ruqyah mandiri aja Mbak. Saya bilang begitu. Emang bisa Bang? Bisa, ruqyah mandiri bisa. Tapi saya nggak tahu caranya. Yaudah, saya bikinin air, Mbak minum aja. Saya bilang begitu. Tapi yang penting Mbak yakin, ini bukan karena saya nih pertolongannya, karena Allah. Saya bilang gitu. Mbak Muslim kan Muslim. Karena sesungguhnya semua pertolongan datang dari Allah, saya bilang. Saya mau cuma perantara. Tapi saya buatin airnya. Nah nanti tapi jangan kaget ya Mbak ya, kalau ada reaksi di badan gimana-gimana, ikutin aja. Insya Allah tuh energi negatif atau yang negatif-negatif dari kegoibannya keluar. Saya bikinin tuh Bang, ya kan. Dan mungkin saya juga peruqyah yang bacaannya itu paling simpel kali Bang. Doa-doanya paling simpel lah, orang semua bisa ikutin. Akhirnya singkat cerita, saya kasih minumnya. Udah dibacain tadi. Udah dibacain sama saya. Cowoknya kan sebelahnya nih, pas kayak abang gini duduk nih. Cowoknya, tapi itu cewek diri nih malah. Cowoknya duduk. Saya kasih nih, minum nih Mbak. Saya bilang. Dia minum tuh. Nggak lama minum itu, tiba-tiba saya dipelototin Bang. Saya bilang, ini kayaknya bukan dia nih. Waduh, saya liatin aja kok dia melotot. Makin lama kayak yang suaranya berubah. Dari suara cewek jadi kayak suara laki yang tau nggak dia ngomong apa? Ngapain kamu ngasih air buat saya? Katanya. Wah itu suaranya udah suara beda. Cowok yang tadi. Pokoknya kayak laki suaranya langsung yang apa sih suaranya menggelegar gitu kan. Ngapain kamu bikin air buat saya? Katanya begitu. Terus saya bilang, kamu siapa? Kamu ngapain di badan ini perempuan? Nggak ada urusannya. Kalau mau keluar. Terus
Terus dia nanya balik lagi, kamu siapa? Saya orang biasa. Saya bilang begitu. Saya cuma orang biasa. Nah, kamu nih yang ngeganggu. Harusnya kamu nggak boleh kayak begini, saya bilang. Itu lumayan agak lama tuh bang tuh. Saya kayak orang negosiasi jadinya tuh sama tuh makhluk ya kan. Singkat cerita, nggak lama habis negosiasi begitu, ini cewek muntah bang. Yang saya bikin saya kaget nih, dia muntah darah bang. Itu saya seumur umur ngasih air ruqyah, yang muntah darah baru dia doang. Pas kejadian itu yang di otak saya tuh udah jadi panik juga kan. Waduh, muntah darah nih ya kan. Muntah darah, gue sendirian nih kagak matiin ya kan. Waduh gimana nih? Itu makin ngaco tuh cewek. Nah yang gak enaknya kan cowoknya jadi punya pemikiran jelek ke saya nih. Bang nih gimana nih cewek kok muntah darah nih? Katanya begitu. Dulu tenang aja dulu, saya bilang. Kalau muntah darah bagus nih, berarti ininya keluar semua nih yang negatifnya. Saya pikir dengan dia muntah darah, kelar. Waktu enggak bang. Makin berkelanjutan. Bahasanya bisa dibilang saya kayak orang lagi dikeroyok nih sama goib nih. Waduh, ini nggak bisa nih gue sendiri gitu kan. Saya telepon itu, pertama saya telepon Yuda. Yuda lagi nggak bisa, jauh posisi. Saya telepon teman saya lagi yang satu, sama, rumahnya lebih jauh lagi. Akhirnya saya udah hopeless tuh ya kan. Waduh, siapa lagi nih? Nah temen nih yang punya rumah ngereferensiin, gue punya deh temen nih yang kayak model lo nih. Yaudah lu telepon dah. Saya bilang begitu. Saya telepon lah temennya dia. Nah itu sekarang jadi salah satu anggota kita tuh. Jadi kenal gara-gara begitu bang. Iya. Kenalin berdua tuh. Kaget kan tuh yang si temannya itu kan. Akhirnya saya berdua tuh ngerjain tuh. Malam itu kelar, tapi itu berkelanjutan bang. Itu kurang lebih itu kita akhirnya ngobatin itu sampai hampir 1 bulan bang. Terus-terusan. Sampai nggak enak sama teman saya yang punya rumah. Karena tuh cewek akhirnya mau nggak mau tinggal di situ. Dia setiap kita ajakin ke rumahnya nggak mau. Padahal pusat gangguannya ada di rumah. Rumahnya si cewek ini. Nah rumahnya di Pamulang. Ya kalau kita nih istilahnya nggak pernah mau maksa bang. Yang penting kita udah ngasih tahu nih kalau kita nggak beresin di rumah, lu begini melulu gitu. Sampai kapanpun begini terus. Karena pusatnya itu bukan di badan lu udah nggak ada, tapi di rumah. Dia nggak mau ya udah. Ya itu sih pengalaman yang saya bikinin air ruqyah yang dia sampai muntah darah itu aja bang. Akhirnya sembuh gak itu bang? Nah, sempet sembuh. Istilah kita kayak miskontak tuh akhirnya tuh, lost contact itu. Udah saya nggak tahu lagi kabar. Sampai sempat saya tanya sama teman saya juga, dia juga udah miskontak juga. Oke. Pada saat yang teman yang cewek tadi itu pemasukan, nah itu bisa dibilang lumayan dahsyat tuh bang yang masuk. Jadi sih ngakunya itu yang masuk itu leluhurnya katanya. Cuman saya sama teman saya yang berdua itu tadi bukan leluhur. Masa leluhur ngerusak sih dan begitu. Iya. Sampai akhir terakhir itu ngaku ibunya. Berarti ibunya udah meninggal. Ibunya udah meninggal. Nah ini anak mau dibawa. Bahasanya mau dibawa ke alamnya. Berarti kan mau dimatiin dong. Ya kita hadang ya begitu. Ini konyol lu bukan ibunya, lu mah nih jin. Makhluk nih jin gitu. Ngapain lu bawa orang hidup lu bawa mati, saya bilang begitu. Karena lama sebulan itu dari kita berdua, besok bertiga, sampai akhirnya full tim berempat. Akhirnya lost contact tuh ya? Akhirnya lost contact, alhamdulillah sih terakhir waktu berempat dia sembuh. Sebenarnya sebelum waktu dinyatakan sembuh, sebenarnya sih kalau dibilang nyatakan sembuh sih nggak 100% ya bang ngomongnya. Karena kan kita memang berharap ke rumah dia nih. Sampai kita yang sedikit penasaran kenapa sih nggak mau ke rumah lo, kenapa sih gitu kan. Akhirnya cerita bang, status dia itu janda. Nah kalau bawa orang laki, itu jadi omongan sama tetangganya. Dia cuman menjaga itu doang sebenarnya. Cuma kan kita udah ngejelasin, kalaupun misalnya ada yang rese, ada yang kepo tetangga lo, kita yang jelasin, kita ini bukannya laki-laki yang gimana-gimana, ini kita mau nolong orang gitu kan. Tetap tuh dia nggak mau. Akhirnya kita kan selalu gini bang, kalau setelah ngeruqyah itu 3 hari itu masih kita kontrol bang. Nah itu memang dia bilang udah nggak ada gangguan, dia bilang udah nggak ngalamin gangguan yang, terus dianya juga yang nggak kesurupan. Ya udah 3 hari setelah itu kita nyatakan, oh lo sehat udah. Nah udah abis itu miskontak kayak gitu. Jadi pernah nih bang, kebetulan saya waktu itu masih ngojol nih. Kita semua lagi ngojol, dan memang personil semua ngojol nih, rata-rata grabber semua nih. Tiba-tiba teman SMA saya
Nelfon nih di jalan, ya kan. Dia langsung ngomong, bisa nolongin gua nggak? Dia bilang begitu. Kenapa? Ini teman gua, ibunya udah lama kesurupan nggak sembuh-sembuh. Dia bilang begitu. Rumahnya di mana? Di daerah Puri Kembangan. Mau kapan? Karena gini, kita itu ngeruqyah kalau mau full tim bisa cuma hari Sabtu atau Minggu, Bang. Oke. Jadi kayak bukannya kita nggak mau di hari biasa ya, kecuali emang sifatnya urgent banget. Karena memang masing-masing kan karena kerjanya ngojol ya, Bang. Jadi mereka pikir kalau misalnya hari biasa sayang lah gitu kan kita nyari uangnya kan. Nah waktu itu bukan hari Sabtu lah, hari-hari kerja tuh. Terus saya tanya, mau hari apa di ruqyahnya? Hari ini katanya. Hari ini saya bilang. Kalau hari ini kayaknya nggak mungkin, personil gue semua lagi pada di jalan, saya bilang begitu. Coba dulu hubungin. Oke sebentar ya, ntar saya kasih jawaban. Saya kontak tuh. Cuma saya waktu itu saya kontak cuma 2 orang nih, nggak full tim. Yang kerjanya ngojol. Alhamdulillah bisa, tapi mereka bilang abis zuhur aja. Gimana? Bisa nggak tuh temen lu, keluarganya? Oke siap. Ya udah lu Sherlock deh alamatnya. Singkat cerita kita berangkatlah di Sherlock tuh abis zuhur kan. Nah kan Bang Umang tau lah namanya ojol gayanya gimana sih, kita kan pakai jeans ya kan, pakai jaket, kadang ada pakai jeans bolong-bolong, belel gitu kan. Nah itu pengalaman kita yang bisa dibilang kita kayak yang nggak dipercaya sama keluarga si pasien nih. Diremehin gitu. Diremehin. Jadi mereka tuh sampai ngeliat kita tuh, masa sih peruqyah gitu kan. Karena emang gaya kita begitu kan. Udah dong, pas sampai di rumahnya dikenalin sama keluarganya. Nah kebetulan tuh mereka kebanyakan anaknya perempuan, Bang. Dikenalin lah nih sama anak-anaknya nih semua, sama mantu-mantunya segala macam. Orang Betawi pula lagi, ya kan. Terus kita tanya, maaf nih, ibu udah diobatin berapa kali sama orang pintar? Udah berapa kali atau berapa banyak? Baru 3 orang pintar yang datang ke sini tapi nggak ada yang mempan, Bang, katanya. Nih abang sama teman-temannya yang keempat. Masa sih nggak mempan? Iya. Nah kita bertiga langsung yang bengong-bengongnya, wih canggih nih gitu. Sampai 3 orang, Bang, agak sembuh. Nah ini pertama kali kita punya pengalaman mau ngeruqyah tapi kita di-prank sama pasien. Maksudnya di-prank. Jadi pas kita diketemuin sama ibunya, tuh ibu tuh normal, nggak kayak orang kesurupan. Serius, normal, ngobrol biasa ngomong. Dan itu nggak kedetek sama kita, Bang. Hebat nggak tuh goibnya. Pas kecurigaan kita muncul, jadi dia, emang kata anak-anaknya itu baca Quran rajin. Tapi sholat gak mau, wudunya mau. Sholatnya kagak. Nah ini yang kita curiga, wudu doang sholatnya kagak. Alasannya yang penting kan suci. Jadi habis wudu, misalnya kaki dia kena ubin, dia wudu lagi. Atau tangannya kena apa yang kotor, dia wudu lagi. Tapi sholat kagak, gitu. Nah dari situ kita mulai, oh ini emang ada nih, cuman nih pinter nih goibnya nih, ngumpetnya pinter. Akhirnya kita bertiga, apa sih bahasanya, kita ngedeteksi dengan cara masing-masing. Kamarnya dia dulu yang kita bersihin, karena semua bersemayam di kamarnya nih, Bang. Itu goib. Nah goib itu ternyata tuh goib yang bukan kiriman atau, jadi emang itu goib udah lama. Jadi sebelum rumah itu ada, emang dia makhluk yang ada tinggal di situ. Dan goib itu suka sama keluarganya mereka, terutama sama ibunya. Gara-gara si ibu ini rajin ibadah, cuman makanya digoda supaya nggak rajin jadinya. Makanya kan dia cuma wudhu doang tapi sholatnya enggak, gitu loh. Kalau tahu sendiri kan orang Betawi kan ibadahnya pada rajin, ya kan. Baca Quran aja masih baca Quran, itu ibu. Nah kebetulan kalau di tim, saya jujur aja nih Bang Umang, saya tuh ngelihat nggak bisa, narik goib segala macam saya nggak bisa. Cuman saya ditugasin sama teman-teman tuh, saya bagian negosiator yang komunikasi sama para makhluk nih. Karena kalau sama yang lain, ini makhluk diem. Kalau saya ngomong, baru mereka mau. Majulah saya nih, ya kan. Saya ajak ngomong si emak nih, yang ibu-ibu ini, ya kan. Saya tanya, emang nih yang di badan siapa sih namanya? Saya bilang begitu. Kok bisa-bisanya sih masuk di badan emak? Kesian nih emak udah tua. Saya bilang begitu. Emang kenapa kalau gue suka? Jawab begitu kan. Ya udah, sekarang namanya siapa? Saya bilang. Kalau pikiran bahasa Betawi ya kan. Tau gak dia nyebut apaan? Namanya gue Bona. Karena saya kaget lah, lu jangan ngaku-ngaku, lu Bona sama gue. Saya bilang begitu, Bona sama gue. Ya gue juga Bona, emang nama Bona lu doang sampai digituin saya tuh. Itu sampai ngakak, temen saya ketawa, keluarga juga ketawa, disangka kita bercandaan padahal itu beneran. Dan ternyata ada salah satu keluarga mereka yang ingat dulu memang ada katanya
Jadi itu goib bukan sembarang goib, maksudnya memang dulu dia manusia. Namanya Bona, tapi versi perempuannya bang. Aneh versi laki, dia versi perempuan. Dan katanya dulu waktu muda ini sering bawa makanan ke ibunya. Suka ngasih makan ke ibunya. Itu. Nah akhirnya pas saya lagi negosiasi begitu, entah dia keluar apa gimana, mental pindah ke anaknya nih yang kesurupan. Anaknya dia yang masuk. Itu kita berempat megangin aja sampai empot-empotan, bahasanya begitu. Tenaganya luar biasa tuh. Akhirnya singkat cerita, alhamdulillah semua bisa keusir. Tapi ada satu di dongkotnya, dia minta persyaratan. Gua akan pergi dari lingkungan ini dengan 3 syarat. Dia minta 3 syarat, Pak. Setiap hari gua harus dibikinin sayur, daun kelor. Nah kalau kita sampai nurutin berarti dong kita kalah dong sama jin ya dong. Oh kagak bisa, kita bilang kagak bisa. Sampai lu mah sama-sama makhluk. Bertarung lah nih sama teman saya nih yang bisa dibilang ilmunya lebih mumpuni lah. Dah bersih. Pada keluar itu gue. Nah baru itu keluarganya ngomong tuh bang tuh anak-anaknya. Sampai minta maaf ya bang ya kalau kita salah sangka katanya gitu. Kita pikir mah abang mah emang ojol beneran yang buka, maksudnya perukiah mah cuma ngaku-ngaku perukiah katanya. Tapi alhamdulillah nih gara-gara abang bertiga, ibu saya normal lagi. Terus emang suasana rumahnya mereka bilang itu beda katanya. Jadi bisa kejadian itu selang masalah sebulanan. Nah sama nih kita kondisi semua lagi di jalan juga bang. Tiba-tiba ditelepon sama saudara. Dia bilang temennya kesurupan. Nah namanya kondisi kita lagi di jalan, hujan juga bang. Ya kan? Saya bilang, waduh bukannya gak mau nolong ini, masalahnya satu hujan. Nih mencar semua nih personil. Udah deh Bang Bon, tolong deh lu hubungin deh orang-orangnya katanya gitu. Ntar gue tunggu nih di kantor katanya. Ya udah, ya alhamdulillah ya Allah ngizinin nih bang ya. Saya teleponin sepupu saya sama teman saya, bisa tuh bang. Cuma karena posisi yang terdekat saya, otomatis saya harus nyampe duluan nih ngeliat keadaan kan. Datanglah saya duluan nih bang. Saya datang, ketemu security, ditanya. Saya bilang saya ini dipanggil katanya ada yang kesurupan. Oh bapak yang mau ngobatin ya? Iya, ya gitulah. Ada di lantai 2 pak orangnya yang kesurupan katanya gitu. Waduh di atas dalam hati ini. Saya naik lah tuh bang tuh ditemenin tuh sama salah satu karyawan. Pas saya nyampe ke lantai 2 itu sumpah saya kaget bang. Itu yang kesurupan cewek. Itu lagi dipegangin sama 4 orang laki bang. Lagi ngamuk-ngamuk. Itu 4 orang aja tuh udah yang istilahnya sekuat tenaga tuh nahan dalam hati. Astagfirullahaladzim ini isinya banyak amat nih gitu. Jadi tuh di dalam badan tuh cewek tuh banyak bang makhluknya. Walaupun saya nggak ngeliat, tapi saya ngerasain ini banyak banget nih, saya bilang begitu kan. Saya kan langsung nyamperin nih ke si yang kesurupan nih. Tadi ngamuk nih bang, udah ngoceh yang ngalor ngidul tuh. Waktu sebelum dia ngeliat saya, pas dia ngeliat saya, langsung diem bang. Ada nih salah satu yang megang ngomong, ayo lo dateng lo yang ini lo yang ngusir katanya gitu. Diem tuh. Saya pikir wah diem aman ya kan. Tapi saya nggak nyuruh mereka untuk lepas, takutnya cuman ngeprank juga nih kan, mereka kan pinter bang nipu. Jin itu kan pinter nipu manusia kan. Saya cuma nanya, kamu dari mana? Ngapain? Saya bilang begitu. Dia cuma yang nyengir gitu ya kan. Ngomong saya bilang. Diam nyengir. Wah. Saya bilang sama yang mereka berempat, oh ini mas pegang dulu bentar ya mas ya. Abang mau mana? Bentar mas, saya ke bawah dulu. Akhirnya datanglah nih personil ya kan, 2 orang datang. Udah bener mereka datang pun pas ngelihat, buset banyak banget nih gitu. Itu memang semua makhluk yang ada di lingkungan kantor ya bang. Dari yang orang habis kecelakaan di pom bensin sini, Pondok Cabe, itu ada yang masuk ke situ. Ada yang bunuh diri di kali deket sini. Nggak tahu gimana katanya badan nih perempuan adem, jadi mereka demen. Menurut si goib nih, makanya banyak yang masuk. Akhirnya mau nggak mau kan kita cabutin atu-atu nih bang. 1 keluar, 1 keluar, 1. Pokoknya pas keberapa, nggak bisa dikeluarin bang.
Ini teman saya yang bisa dibilang canggih, yang tukang nyambut, sampai susah. Buset, yang ini susah nih. Terus gak lama ketawa tuh yang kesurupan, nggak bisa kan lo ngeluarin gua, katanya gitu. Ya udah, sekarang lo mau keluar lewat mana? Enggak, orang gua mau di sini, katanya. Nggak bisa kan lo ngeluarin gue? Katanya. Lo mau tahu caranya ngeluarin gua? Mau gimana ngeluarin lo? Lo pakai Al-Quran ke mempan. Yang konyol begitu bang. Kita dibilang katanya baca Al-Quran kagak mempan. Ya udah, terus maunya lo gimana? Kata teman. Lo bacain Injil, kan sialan nggak tuh? Baca Injil, lo mau nyuruh gue jadi murtad nih, kata temen gitu kan. Wah enggak nih lo sengaja lo ngejebak nih ya kan. Akhirnya kita bertiga rehat dulu tuh bang. Dengan kondisi itu cewek masih dipegangin coba. Kita sempat sholat dulu sebentar, minta petunjuk lagi sama Allah. Ya Allah ini gimana ya? Karena kalau yang itu nggak keluar, yang di belakangnya nggak bisa keluar bang. Jadi ketahan nih yang main makhluk yang rese ini nih. Alhamdulillah temen dapat petunjuk tuh dari Allah. Wah gue tahu nih katanya kelemahannya. Dihajar sama temen tuh kalau nggak salah tuh tulang rusuknya. Karena memang kebanyakan perempuan, ini sekedar info aja nih buat kaum wanita nih. Kaum wanita tuh paling gampang kemasukan karena rusuknya itu renggang. Jadi mereka rata-rata tuh yang diincar tuh rusuk. Makanya sering makan soto rusuk. Tulang iga, soto rusuk. Sop rusuk ya tulang iga. Nggak, tapi ini sih cara pengalaman aja bang. Rata-rata sih posisi mereka tuh adanya di situ. Semua bersemayam itu di tulang rusuk atau tulang iga. Dihajar sama temen tuh di situ posisinya tuh. Itu ampun bang. Gue memang ampun. Keluar. Udah deh keluar, udah semua itu. Gampang tuh. Gampang keluar semua. Itu yang kemasukan pingsan. Ya orang banyak isinya. Pingsan. Akhirnya kita ngomong udah. Nih jangan diganggu. Udah biarin dia tidur. Pokoknya sebangun dia. Jangan dibangunin, pokoknya dibangun kesian. Karena memang energi dia kepake kan. Ya buat ngelawan segitu 4 orang laki, coba bang bayangin bang. Udah tuh yang megangin pada tenang juga. Waduh bang bisa istirahat dong, bisa. Lu jangan jauh di sini-sini aja, takutnya dia ngamuk lagi. Tapi sebenarnya sih udah nggak maksudnya bukan nggak bakal kemasukan. Nggak akan gampang masuk lagi gitu kan. Akhirnya pingsan sekitar sejam hampir 2 jam bang. Siuman. Dia siuman aja kayak orang bego. Gue bisa ngapain ya? Alhamdulillah tuh suaminya ada di situ, untungnya nemenin. Dijelasin sama suaminya, akhirnya kita cuma bilang sama suaminya, Mas, bikinin teh manis anget sama beliin bubur. Karena kalau dia makan yang kasar-kasar, kesian perutnya, karena tadi kan yang dihajar perutnya. Gitu kan. Wih siap bang, beliin lah tuh. Akhirnya dia minum teh manis anget sama bubur. Ya alhamdulillah, berkat bantuan Allah ya, hari itu juga sehat tuh dia. Tetap tuh besokannya kita kontrol lagi. Pokoknya saya bilang selama 3 hari ke depan kalau ada apa-apa kabarin kita. Udah akhirnya kita telepon, gimana? Tidur mulu kerjaannya katanya, kata suaminya. Buahnya lemes mulu badannya. Ya iyalah wajar lah kalau lemes, orang 10 makhluknya di dalam. Kita bilang begitu kan. Ya udah sampai sekarang sih alhamdulillah sehat. Terus juga lagi hamil lagi nih yang itu ceweknya, alhamdulillah tuh bang. Jadi sebenarnya sih ngeruqyah orang itu, mungkin banyak orang Indonesia ruqyah itu cuma bisa ngilangin goib. Padahal ngeruqyah itu kan ajaran Rasulullah ya. Itu bisa ngobatin medis juga bang. Mungkin medisnya nggak kedetek dokter, kita bisa bantu ngedetek. Biasanya kita kalau pas kita ruqyah ketemu yang medis, si pasien ini kita suruh ke dokter. Supaya apa? Supaya sama nggak nih hasil periksa dokter nih sama yang kita periksa. Kalau sama, kita nggak ngada-ngada, bahasanya begitu. Maksudnya, kadang kan orang suka nggak percaya kan, lu so tau lu, gue dibilang sakit apa ginjal apa gimana gitu kan. Nah kadang-kadang orang yang nggak percaya itu kita suruh ke dokter, coba periksa lagi dokter. Ternyata dokter bilang iya bener ginjal. Ayo mau ngomong apa? Emang medis lu mah nggak ada goibnya, emang medis. Nah kalau lu bilang ada goibnya, nah ini penyakitnya penyakit hati lo gitu. Atau lu pernah berobat sama orang pinter yang bahasanya ngaku-ngaku, wah ini mah ada ininya nih badannya nih, ada goibnya. Dukun ada ngirim nih. Nah itu yang kesian yang begitu bang Umar. Tuh yang suka disalahgunain. Nah jadi kebanyakan
orang Indonesia taunya kan ruqyah begitu. Nah, sama kayak tetangga saya nih bang. Awalnya dia juga nggak percaya tuh bang sama ngeruqyah. Dia bilang ruqyah mana bisa ngedeteksi penyakit medis katanya begitu. Ya terserah kalau nggak percaya. Kalau enggak ya urusan lo, percaya ya alhamdulillah lo percaya. Ini mah kan gua kan begini bukan karena ini ya, kan ajaran Rasulullah. Rasulullah kan ngajarin pengobatan ada 2 macam, pakai ruqyah sama bekam. Saya bilang begitu. Kebetulan gua sama teman-teman lebih ke ruqyahnya gitu kan. Nah akhirnya nggak tahu gimana, ini tetangga ngalamin gangguan bang, yang tadinya agak percaya ya kan. Kontak lah kita nih, gitu. Bisa nggak lu Bon katanya? Insya Allah bisa. Mungkin gue dulu aja kali yang ngecek lo dulu ya. Karena tetangga kan saya nggak langsung bawa tim gitu kan. Dia banyak ngalamin gangguan. Saya tanya dong, emang gangguan yang lo alami, yang lo rasain gangguannya seperti apa nih? Contoh, mama ini contoh nih saya bilang nih. Yang kepalanya sakit, sering sakit, tapi lo minum obat tetap masih sakit. Lo ke dokter bilang, kata dokter kagak ada penyakit. Atau lo berhalusinasi, atau yang bawaan lo cemas, atau lo mimpi buruk mulu, itu gangguan tuh sebenarnya tuh Bang Umang ya kan. Salah satunya yang lo sebutin ada tuh Bon, katanya begitu. Nih tangan gue nih, saya lupa nih yang kiri pegang kanan tuh dia bilang, tuh suka gremet-gremet gitu Bang katanya. Tiba-tiba ntar sakit tuh. Nah sakitnya itu kayak menjalar tuh sampai ke apa namanya nih punggung ya, punggung dia. Dari sini ntar menjalar tuh. Tapi dia bilang kalau ntar dia habis ngurut, hilang. Dia suka manggil tukang ngurut nih Bang. Orang ini rajin nih, suka ngurut nih, ngurut badan nih. Entah tuh yang ngurut juga mungkin ngerti apa gimana. Pokoknya dia bilang setiap habis gue ngurut, tuh sakitnya hilang. Tapi ntar nggak lama, timbul lagi. Nah, selain itu, dia sering dibawa cemas. Pokoknya kan kalau orang cemas kan gak enak kemana-mana. Gue cemas aja. Terus sampai bahkan dia pernah kayak yang mimpi, dibilang mimpi, tapi bukan mimpi, bahasanya dia begitu. Pokoknya aneh deh Bon katanya. Gue nggak mau efeknya nih ke istri, ke anak gue. Kebetulan dia baru punya anak 1 nih Bang. Coba tolong bantu deh Bon. Udah akhirnya pas saya ke rumah, kan saya ke rumahnya tuh karena tetangga kan. Wah ini mah kayaknya gue nggak bisa sendirian nih. Saya bilang begitu. Gue mesti ngajak tim nih. Emang kenapa? Kenapa Bon emangnya? Lumayan banyak. Lumayan banyak goibnya saya bilang. Serius lo? Iya, ini goib yang di rumah lo ada, yang di luar rumah lo juga lagi nungguin gue nih, gue lagi tungguin nih. Saya bilang gitu. Yaudah Bon, secepatnya deh. Akhirnya waktu itu saya kasih jadwal tuh malam minggu, Bang Umar. Malam minggu ya. Istilahnya cuma jeda berapa hari lagi gitu kan, besoknya malam minggu gitu kan. Gue mungkin berdua atau bertiga nih, saya bilang begitu. Nggak apa-apa Bon, katanya. Saya bawalah tuh yang tim saya. Di kebetulan nih tetangga saya tuh kerja di daerah Pramuka nih Bang Umar. Dia jual alat-alat kesehatan, alkes. Nah ketahuannya itu, kita kan selalu kalau ngeruqyah orang itu nggak langsung tutup poin nih Bang. Kita cerita dulu latar belakang segala macam. Akhirnya cerita, oh ternyata tuh ada salah satu toko yang sama jualnya. Nah suka nih sama tetangga saya nih. Nah saat dia cerita kayak begitu, entah saya dapat petunjuk atau apa dari Allah gitu. Tiba-tiba tuh saya ngemergokin dukun yang ngirim ke badannya dia. Ada dukun nih gitu. Saya ngomong sama teman-teman tuh. Wah pakai dukun nih, ada yang ngirim pakai dukun. Saya bilang begitu. Saya pikir kan namanya lagi begini, udahlah nggak mikir yang gimana-gimana juga sayanya tuh Bang, ya kan. Akhirnya singkat cerita, tetangga diobatin sama kita segala macem. Sempet tuh yang tipsnya nanya, dukun dari mana Bang Bon? Yang lo kedetek sama lo? Kayaknya kagak jauh nih, saya bilang begitu. Pokoknya bukan orang jauh nih dukunnya gitu. Tapi gue nggak tahu persisnya dia di mana. Yang jelas dia pakai dukun nih yang ngirim gitu kan. Bukan karena gangguan goib yang murni goib gitu. Memang dia dikerjain nih. Tetangga dikerjain sama tuh yang tetangga jualan yang sama gitu kan. Akhirnya kita obatin sampai ke anak istri semua tuh Bang, atau keluarga tuh. Karena emang niat tuh orang emang pengen ngancurin keluarganya dia. Mau ngancurin keluarga tetanggaannya tuh. Kan kesian orangnya. Jahat banget ya. Akhirnya udah tuh sampai sama teman segala macam di ruqyah semua. Itu benar-benar kita tuh dari abis, kalau nggak salah nih ya,
Kita mulai itu dari habis maghrib bang. Itu sampai jam 3 pagi kurang lebih itu. Baru kelar tuh. Yang kesian di anaknya tuh. Di anaknya juga ditaruh bang masalahnya. Udahlah akhirnya kita ruqyah, alhamdulillah semuanya kecabut. Atas izin Allah semuanya itu. Nah udah dong. Terutama saya gitu. Udah nih kelar nih aman kan. Udah. Kita cuma ngomong ke tetangga. Pokoknya 3 hari kita masih kontak-kontakan nih. Istilahnya mengabarkan kondisi lo gimana, kalau masih mengalami gangguan kabarin segera gitu kan. Nah besoknya nih bang, berarti itu kurang lebih hari Minggu jatuhnya ya. Dia nggak usah benar malam Minggu tuh, hari Minggu malam Senin tuh kalau nggak salah kejadiannya. Saya tuh di rumah itu orang yang susah tidur, pasti selalu di atas jam 12 malam. Nah biasanya kerjaan saya tuh kalau sebelum tidur tuh saya suka ngerokok di teras rumah. Itu kalau nggak salah tuh sekitar jam 1, jam 2 nih bang Umar. Saya ngerokok nih, itu yang di otak tuh nggak ada pikiran apa-apa, pokoknya cuma pengen rokok, megang handphone. Itu lagi enak-enak ngerokok nih bang Umar. Toto tuh di badan tuh yang berasa kayak yang, jadi saya duduk nih, Toto, dup. Cuma saya belum itu apaan bang. Saya bilang, apaan nih? Kok tiba-tiba kayak ada yang masuk gitu. Cuma tuh saya masih cuek bang. Udah saya lanjut lagi main handphone, rokok. Makin lama badan makin kagak enak nih. Toto ada lagi yang masuk bang. Duduk. Wih, apaan? Itu bang badan saya yang tadinya sehat bang. Terserah bang ngomong percaya apa kagak. Itu saya pas mau bangun nih, kagak kuat nih kaki. Kagak kuat. Buset. Nah, ini kagak bisa bangun nih. Tahu-tahu saya yang langsung yang kayak orang, kita turun nih, kaki ini turun kayak orang merangkak bang. Kayak orang yang baru belajar jalan. Coba tuh bang Umar. Ini kenapa kaki gue nih? Tuh mulai panik tuh saya tuh, waduh. Tuh mulai sakitnya mulai berasa tuh ya kan. Jadi saya dari teras masuk ke pintu rumah nih, ke dalam rumah. Itu ngerangkak tuh begitu, karena kagak bisa berdiri. Akhirnya bisa tuh, saya nyampe pintu saya buka, saya masuk nih. Nah kebetulan di dalam rumah kan saya pakai sofa bed nih bang. Saya ngerangkak, saya duduk lagi tuh di sofa bed. Niatnya pengen rebahan nih. Pas mau rebahan itu sakit bang. Nah, kok sakit semua ya? Wah saya mulai panik. Tuh udah mulai tuh keluar keringet jagung bang, karena nahan sakit tuh. Waduh, nih kayaknya kagak beres nih. Cuma saya nggak tahu itu apa tuh, sumpah saya nggak tahu. Saya mikir, kenapa ya gue ya gitu kan. Akhirnya saya coba masuk ke kamar karena saya nggak bisa berdiri kan. Saya coba ngerangkakan gitu bang, buka pintu kamar karena istri kan udah tidur tuh. Itu jam-jam 2-an lah, jam 2 lewat gitu. Alhamdulillah saya bisa masuk kamar. Bini saya bangunin deh tuh ya kan. Akhirnya tuh istri bangun, kaget nih lihat kondisi saya yang udah keringetan tuh. Padahal kamar pakai AC bang. Saya keluar keringet jagung. Ditanya sama istri kenapa? Gua kagak tahu. Udah, sekarang coba tolong teleponin itu deh. Sepupu saya nih yang percaya juga. Lo teleponin dia. Emang kenapa? Enggak nih. Pokoknya saya kayak cuma dapat petunjuk, cuma dia doang nih yang bisa ngebantu gitu loh. Yang tangan saya tadinya ngangkat handphone kuat bang, kagak kuat ngangkat handphone coba. Kagak bisa ngangkat handphone, saya bilang udah lu ambil sendiri deh, tangan gua kagak kuat. Saya bilang begitu. Ya ambil sama istri, cuman ini doangnya fingerprint doang nih biar bisa kebuka kan. Deh lu cari itu di kontak. Di telepon, tau gak bang, tuh kondisi lagi hujan, selesai bang. Telepon alhamdulillah diangkat, emang nih yang sepupu juga tidurnya juga nggak pernah tidur cepet. Dan dia mungkin juga kayak yang punya feeling juga nih. Yang pas nelpon istri lagi kan, ada apaan kah lu pagi-pagi nelpon gue? Ini laki lo nyuruh gue nelpon lo. Laki gue kayak orang mau mati. Tuh istri ngomong begitu, emang saya udah kayak orang mau mati bang, sumpah bang. Udah mati, aduh mati nih, gue bentar lagi mati nih. Kira udah tuh taruh di kuping kan. Lo sekarang juga kemari, gue mau mati nih. Saya bilang begitu. Hujan kagak bisa, hujan gede banget. Dia bilang begitu. Aduh lo kagak bisa datang, mati gue. Lo datang gue mati nih. Sampai saya ngomong begitu bang. Ah lo yang bener katanya. Iya serius. Udah deh gue gak mau tau. Lo segera kemari. Istri udah panik kan. Kamu minum apa? Udah deh gue gak bisa minum, gak bisa ngapa-ngapain. Udah gak berdaya bang, gimana sih bang? Udah gelap. Itu pun bukan yang rebahan bang. Posisi miring bang. Miring kanan. Karena yang sakit kiri semua. Gue udah kagak bisa ngapa-ngapain aja, udah gak berdaya aja. Di hati tuh udah berdoa, ya Allah. Kalau emang saya banyak doa, maafin ya Allah nih.
jangan bikin saya mati kayak begini kondisinya gitu kan. Tahu-tahu tuh sepupu datang jam 3:30 bang, baru nyampe bang. Masya Allah, saya bilang buset. Dia datang langsung masuk kamar. Tau nggak apa yang dia perbuat bang? Ketawa bang, saya diketawain dulu bang. Iya diketawa malah, buset. Bukan nolongin saya, dia ketawa bang. Lu habis ngapain? Gue nggak habis ngapa-ngapain. Enggak, lu sebelum lu begini tadi lu ngapain? Gue di teras, ngerokok, main handphone, udah. Lu teras duduk di bawah, apa duduk di atas? Duduk di atas ituan teras gue. Ya udah cakep, kena lu. Gue kena apaan? Nih yang kemarin lo lihat ngirim ke lo. Maksudnya lo, gue disantet nih. Iya lo disantet nih. Aduh bang, itu lemes langsung bang. Udah yang makin, aduh bener nih gue mati nih. Gitu kan. Ya udah, sekarang lo bisa bantu apa kagak? Bisa. Tapi ada tapinya nih saya bilang. Tapinya apa? Lo tapi siap ya. Siap apaan nih? Ini sakit nih. Dia bilang gitu. Maksud lo? Iya nih badan lo pasti sakit. Lu bakal ngalamin sakit yang luar biasa, dia bilang begitu. Itu bener bang, sumpah saya tuh sampai nangis bang. Waktu ditolong tuh, waktu dicabutin bahasanya. Dan akhirnya saya disuruh duduk sama dia. Bisa kan lu duduk? Ya lu bangunin, orang gua kagak kuat bangun saya bilang. Dibangunin tuh sama istri sama sepupu kan. Didudukin lah, akhirnya saya tuh di kasur. Saya disuruh ngeliat dada saya. Lu lihat dada lo, coba, ini kalau ini kelihatan mata nih dia bilang. Sampai istri dia kaget, apaan tuh? Jadi pas saya lihat dada, ini ada yang gerak bang. Kayak begitu tuh. Apaan nih? Tau apaan bang? Apa tuh? Mintah yang gede, mintah sawo yang gede. Itu bang. Itu 2 biji bang, ada 2 ekor. Ada pacetnya. Itu lagi ngegrogotin darah juga. Pokoknya itu akhirnya alhamdulillah ditarik juga bisa. Terus sama kayak apa pecahan kaca kayak gitu-gitu tuh. Itu yang recehan itu bang. Tuh ketarik semua alhamdulillah tuh. Subuh kelar, sampai saya ditanya, lo sholat bisa nggak nih? Kalau buat wudhu kayaknya kagak bisa nih, mah tayamum urusannya nih. Saya bilang, orang saya kagak bisa. Belum bisa bangkit tuh bang, belum bisa berdiri tuh. Itu yang badan tuh lemes-lemesnya bang. Akhirnya udah dibikinin nama dia air doa, saya suruh minum. Terus sepupu tuh nganjurin, pokoknya lo setiap hari mau lo habis sholat kek, lo lagi kagak sholat, kalau bisa dia bilang posisi badan lo yang kiri nih lo sholawatin terus, lo usap-usap, jadi lo sholawat sambil ngusap-ngusap. Yang tadi barusan saya ceritain kurang lebihnya ya itu pengalaman pribadi yang saya alami langsung tuh bang. Oke, gitu. Diminum dulu ya. Bang Bona. Boleh bang. Iya, kering juga ya. Iya. Nah, jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Bona nih. Oke, kan tadi abang sempat ngobatin beberapa orang tuh, gitu kan. Dari mulai teman ke teman, terus kemudian tiba-tiba entah ada yang ngasih nomornya gitu kan. Iya benar. Nah, abang tau nggak ciri-ciri orang beneran kesurupan sama bohongan nih? Kan dari gelagatnya mungkin atau dari apanya? Yang bener kesurupan sama yang bohong-bohongan, yang setengah kesurupan ya. Iya. Bahasanya soalnya begitu. Kita dapat itu juga. Narasumber yang pura-pura kesurupan. Nah, karena gue nggak ahli kan, maksudnya kan Bang Bona kan sering tuh, maksudnya yang tadi tuh kesurupan. Wah ini beneran nih, nah indikasi dia kesurupan beneran sama bohongan dari perbedaannya kayak gimana bang? Biar kita sama-sama tahu nih gitu kan. Perbedaannya ya? Iya. Kalau, nah ini agak susah begini sih bang, mungkin penilaiannya sih memang tiap perukiah beda-beda juga sih bang ya. Cuma memang yang kata Bang Umang tadi itu banyak yang terjadi memang yang pura-pura kesurupan. Cara kita yang nggak punya ahli apa-apa nih dari bisa tahu lah nih kayaknya nih ngadi-ngadi nih gitu ya. Oh ini bener nih, bohong nih gitu. Betul. Kalau yang pernah kita alami nih ya, ini kalau saya sih bicara karena pengalaman aja ya. Iya. Yang pernah saya sama teman-teman alamin, kalau yang dia benar-benar kesurupan, setelah goib yang di dalam badannya kita keluarin, dia tuh nggak tahu sama sekali bang. Maksudnya dia lupa akan diri dia itu lupa nih, gue siapa sih nih gitu, atau nggak, ini gue di mana nih ya? Itu yang benar-benar kesurupan. Tapi kalau yang pas kita ini terus dia tiba-tiba dia tahu, oh iya tadi gue begini-begini, ya lo emang awalnya emang lo mah sengaja dibikin kesurupan. Yang tadinya sebenarnya nggak kesurupan nih.
Cuman sama dia dibikin kesurupan gitu loh bang. Oke. Kalau yang pengalaman saya sama teman-teman sih begitu. Kebanyakan sih kalau yang benar-benar kesurupan tuh dia pasti setelah itu kayak orang bego aja nggak tahu apa-apa. Ketahuan ya. Tapi kalau dari penglihatan pertama kali itu kan udah ngobatin tuh. Udah kalau baca-bacain. Tapi ketika kita belum ngobatin nih, terus misalkan ya Tika, gimana? Bohong loh gitu. Dari mata awam aja nih. Iya. Ada gak indikasinya? Kalau indikasi sih begini bang, karena kan goib itu nggak langsung nggak langsung harus masuk ke badan juga. Kadang energi dia aja, walaupun misalnya umpamanya nih Bang Umang nih, ya, nih makhluk ada di belakangnya doang nih, itu energinya itu udah berpengaruh tuh ke abang tuh. Energinya doang. Nah makanya kan manusia itu kan diganggu sama goib kan secara bisikan bang. Walaupun dia nggak masuk nih, dia pernah dekat sama abang nih, abang dibisikin deh, jangan mau lo masih Bona lagi bohong tuh, jangan percaya tuh ceritanya Bona, gitu. Iya. Nah, kadang kita tuh dalam kondisi begitu kita tahu tuh energinya. Sialan nih di belakangnya ada dia nih gitu. Nah, terus misalkan abang tuh berubah tuh ngomongnya. Karena udah di bahasanya apa sih kalau bahasa sekarang ya? Bisikin. Udah hasut dia dipengaruhi, udah dihasut. Nah kalau misalkan ada yang kesurupan terus kan ada tuh minta ini, minta itu, jangan tuh ya? Oh itu jangan bang. Kan kalau kata Rasulullah, sebaik-baik ucapannya jin, seburuk-buruknya manusia bang. Itu kita jangan mau ngikutin dia, udah. Pokoknya kita mah kasta tertinggi udah. Iya, bisa kan ada tuh kesurupan nih, entah itu benar apa bohongan, tapi dia minta bikin kopi, bikin ini, jangan. Oh jangan diikutin. Iya. Dia kalau kita ikutin makin ketawa bang. Makin jadi tuh. Dia makin sombong, kan sifatnya jin itu sombong bang. Iya. Terus kalau setan tuh bukan makhluk. Nah, ini mungkin saya mengklarifikasi sedikit nih. Orang Indonesia kan taunya mah setan. Setan itu sebenarnya setan itu sifatnya jin. Bukan makhluk. Bukannya makhluk. Kalau makhluknya itu jin sama iblis. Iya. Kalau jin emang ada. Jin kan memang yang Allah ciptain. Iya, jin muslim, jin jahat gitu kan. Jin kafir. Jin kafir itu kan, jin aja kan ada 2 golongan gitu kan. Ada kafir, ada Islam. Nah, yang terkuat di antara jin itu iblis. Iya. Jadi iblis itu jin, tapi yang terkuat di kalangan mereka. Iya, yang tujuannya untuk menghasut. Wah, kalau itu lebih parah, itu menghasut manusianya lebih parah dia. Bahkan mencelakai, jatuhnya mencelakai bang. Oke, kalau misalkan metode ruqyah tuh ada gak tuh bang? Maksudnya dalam artian ketika datang harus ada tahap A, B, C, D, E? Sebenarnya sih ada bang, sebenarnya ada. Kalau kita itu kan meruqyah itu kan secara syar'i, ada juga yang sifatnya syirik, maksudnya kayak dukun itu kan. Dia sebenarnya pakai baca Quran juga, baca ayat suci juga, cuman udah dicampur mantra segala macem gitu loh. Sifatnya itu kalau yang para dukun tuh. Berarti ada tahapan juga gitu ya. Kalau kita kan memang yang murni ngikutin ajaran Rasul ya udah. Kita cari referensi apa sih nih yang buat bacaan apa sih yang buat ruqyah nih gitu. Nah, makanya saya tadi bilang di awal kita ngeruqyah bacaan kita emang simpel-simpel bang, karena memang merujuk dari apa yang pernah Rasulullah alami. Salah satunya itu kita baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, contoh kayak Al-Falaq, An-Nas itu kan tuh ayat itu turun itu kan karena saat itu Rasulullah pernah disantet bang. Sihir ya. Dan yang ngobatin malaikat Jibril. Makanya turun tuh surat itu. Nah itu yang kita pakai nih, istilahnya Rasulullah aja di ruqyah sama malaikat Jibril pakai surat itu gitu. Ya udahlah kita pakai lah. Iya gitu. Ruqyah dan juga bekam itu kan ya. Betul. Gitu nah kan. Terus sama kalau ruqyah itu sebenarnya kalau saya sama teman-teman nih, kenapa selalu kita nggak langsung megang orang itu yang sakit gitu ya bang ya? Jadi pertama kita ngajak komunikasi dulu nih, kita ngobrol kayak begini, kita ngobrol, kita cari tahu dulu nih backgroundnya. Gitu. Nah biasanya kalau orang yang terpengaruh sama goib, tuh ngomongnya lancar bang. Maksudnya lancar? Tadinya dia ngumpetin nih bang, misalnya gini, ini contoh doang ya bang ya. Padahal kita udah ngedetek nih, Bang Umang nih punya pegangan nih, dulunya pernah berguru. Kita tanya, Bang, pernah punya pegangan ya? Bang Umang bohong nih. Enggak, saya emang gak pernah punya pegangan. Nah, di saat kita lagi ngalihin pembicaraan yang lain, Bang Umang balik tuh ke pembicaraan itu. Oh iya, saya dulu pernah belajar. Nah, tuh ngomong sendiri tuh.
Pegangan. Gue ada pegangan pot. Gitu. Biar teman-teman cuma nggak serius-serius banget, betul, Bang. Betul. Iya. Tandanya dikit. Betul. Gitu, kan. Enggak, memang kebanyakan sih ini sih pengalaman kita nih, Bang ya. Jadi kadang banyak bohongnya juga tuh pasien sebelumnya. Misalnya tadi ada jinnya. Padahal kita udah tahu nih gitu kan. Kita udah kita detect gitu. Oh, ini dia pernah berguru nih, pernah ini atau pernah dapat dari bapaknya atau dari kakeknya, ada Bang ya kan. Itu buat jaga-jaga. Banyak kan sih orang-orang yang perantau tuh Bang. Yang misalnya dari Sumatera dia ke Jawa nih, dikasih lah tuh sama kakeknya ini pegangan buat jaga-jaga, katanya begitu. Dalam bentuk wapak apa? Dalam bentuk wapak ada, dalam bentuk apa dia ngapalin mantranya. Oh ya, mantra ya. Nah itu kenapa Bang, itu yang kayak gitu kita suka gemes tuh Bang, yang kita tuh selalu ngerukyah tuh yang itu dulu tuh pertama yang kita singkirin tuh. Kenapa? Kalau dia kebiasaan selalu berpegangan sama itu, berarti kan lupa sama Allahnya. Iya dong. Menyembah benda itu. Iya, jatuhnya kan jadi musik dia. Sian. Kagak ada obatnya Bang, orang musyrik Bang. Iya benar. Kagak ada obatnya udah. Benar. Oke, sama gitu. Pertanyaan terakhir nih Bang. Abang percaya nggak dengan dukun, keahlian dukun? Percaya Bang. Dukun-dukun santet, dukun-dukun sihir gitu? Percaya. Oke. Percaya. Karena? Karena memang ada ilmunya. Dan kelemahannya juga ada Bang. Oke. Berarti dukun itu... Pokoknya kalau yang buat kejahatan selalu ada kelemahan. Iya. Oke. Ini jadi yang tadi nggak tahu jadi tahu gitu ya. Oke. Bang, sebelum ditutup lagi nih Bang. Iya. Kasih pesan lu Bang untuk teman-teman semua dari pengalamannya Abang nih gitu. Supaya kita terhindar dari gangguan-gangguan jin gitu. Oke, mungkin kalau pesan dari saya sih kebanyakan saya sama teman-teman juga mesenin sama yang pasien-pasien yang kita ruqyah. Pertama intinya kita yakin sama pertolongan Allah dulu. Jangan yakin sama yang lain-lain. Pertama tuh itu, karena sehebat-hebatnya manusia tetap aja Allah yang maha hebat, udah gitu aja. Lo katanya saya dukunnya hebat juga kalah-kalah juga sama Allah gitu. Pertama itu. Pertama yakin dulu, karena kalau kita udah kagak yakin nih Bang, udah susah. Keyakinan dulu ya. Iya. Kan sering nih kita nih dalam kondisi terdesak nih. Yang bingung nih, waduh, gua minta tolong sama siapa ya? Padahal Allah deket banget tuh. Tuh, kadang yang suka dilupain manusia tuh, terutama orang Islam, Muslim lah khususnya Muslim, gitu ya. Kalau yang lainnya bodo amat deh, kita kan tahu caranya. Tapi saya ngingetin kita saudara sesama kaum Muslim, udah itu aja. Pertama yakin atas bantuan Allah, walaupun dengan cara yang kita nggak ketahui. Pertama udah yakin, lu mintanya sama Allah, entah itu ntar perantara orang lain atau dari binatang, kan kita nggak tahu, kadang-kadang binatang bisa nolongin kok, kan begitu. Kalau Allah mau nih, ya kan, yang penting kita yakin dulu, ya Allah. Doanya begini, kalau saya nih baca doanya nih Bang, kalau minta mau nih, ya Allah inginkanlah olehmu, jadi bukan keinginan kita Bang. Jadi kalau saya selalu ngajarin ke anak, lu doa jangan lu yang pengen. Sebenarnya emang kita butuh. Tapi kalau bahasanya kita yang pengen, seolah-olah kita kayak yang nyuruh Allah nih. Jadi Allah kita suruh-suruh. Nah itu kagak boleh. Jadi kalau saya ngajarinnya begitu, ya Allah inginkanlah olehmu keselamatan untuk diriku. Jadi terserah dia nih mau jaga kitanya gimana. Gitu. Karena inginkanlah olehmu. Ini mah sharing ya Bang ya. Cuman betul, ini aja sih, terserah mau dipakai mau enggak, mau terserah. Cuma kalau saya sama yang lain ngajarinnya begitu. Karena itu memang pernah kita alamin kayak begitu Bang. Dan dibagiin ke teman-teman semua, siapa tahu kan. Yang tadi nggak tahu jadi tahu gitu kan. Terus misalkan yang tadi dari pengalamannya Bang Bona diambil baiknya gitu kan. Iya, insya Allah yang jelek dibuang kan gitu kan. Teman-teman yang nonton udah pada bijak lah gitu kan. Oh ini yang baiknya ini ya ambil untuk kehidupannya gitu kan. Bang. Yang buruknya kayak santet dan sebagainya singkirin jauh-jauh, kita harus berpikir sama mungkin, gitu makanya kan. Kalau kita mau terhindar dari hal begitu, ya udah berbuat baiklah sama semua manusia. Semua orang, semua makhluk hidup. Bahkan sama musuh kita pun, kita kan Rasul ngajarin sama musuh kita aja kita harus baik tuh. Itu tuh. Makanya kalau kita baik sama siapa aja, insya Allah Bang, kita di mana aja kita lagi susah, pertolongan ada Bang. Ya itu dia. Karena saya ngomong begini pernah ngalamin soalnya. Nah itu. Oke. Ya wis. Gue rasa cukup teman-teman semua pada video kali ini. Kita doakan semoga Bang Bona sehat selalu Bang ya. Amin Bang, sama Bang juga. Dan juga murah rezeki nih Bang ya. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang nonton di rumah nih gitu kan. Betul.
Ya wis, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Bona ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gaib berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Bona, thank you banget. Sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus.